Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung di YNR Channel. Bersama saya Ian, izinkan saya menghibur pemirsa sekalian dengan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana dua superhero yang berusaha menegakkan keadilan dan menghukum para penjahat dengan cara mereka masing-masing. Namun dalam prosesnya, seorang penjahat bernama Lex Luthor berusaha mengadu domba keduanya agar mereka saling membenci satu sama lain. Yang terangkum dalam sebuah film berjudul Batman vs Superman: Dawn of Justice. Oh iya, tapi sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, kami mau mengingatkan terlebih dahulu ya, kalau konten ini berisi full spoiler. Jadi jika kalian belum menonton filmnya dan ingin menikmati pengalaman lebih memuaskan, kami sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan review film seru lainnya. Alright, without further ado, let's get into the story. Dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan Bruce Wayne yang baru saja tiba di kota Metropolis. Saat pertempuran antara Superman dan Jenderal Zod sedang terjadi, Bruce yang tiba-tiba di sana terlihat panik karena ia ingin segera menyelamatkan para karyawannya yang saat itu sedang terjebak dalam sebuah gedung. Sayangnya, akibat serangan dari Zod, gedung kantor keluarga Wayne akhirnya roboh, menyebabkan beberapa karyawan meninggal dunia dan terluka parah. Karena semua ini terjadi akibat perbuatan Superman, Bruce Wayne yang merupakan seorang Batman menganggap Superman sebagai ancaman bagi manusia. Beberapa tahun yang lalu, Bruce yang masih kecil melihat kedua orang tuanya mati dengan mengenaskan di depan mata kepalanya sendiri. Hal itu tentu saja menimbulkan trauma mendalam bagi Bruce, hingga ia bertekad untuk menghukum semua penjahat di muka bumi. Sejak saat itulah Bruce Wayne mulai melatih diri menjadi seorang superhero terinspirasi dari kelelawar yang hanya beraksi di malam hari. 18 bulan setelah kekacauan itu, di Samudra Hindia, beberapa orang menemukan batu Kryptonite. Batu Kryptonite yang dipercaya mampu melemahkan para makhluk yang berasal dari planet Krypton. Di waktu yang sama, Lois Lane, seorang reporter sekaligus kekasih Superman, ditemani seorang fotografer bernama Jimmy, terlihat sedang mengunjungi daerah Nairobi, Afrika. Mereka berdua pun dijemput dan dibawa ke hadapan pemimpin pemberontak yang ada di sana. Tanpa diketahui, Jimmy ternyata adalah seorang agen CIA yang bertugas untuk mengawasi daerah tersebut. Sayangnya pemberontak berhasil mengetahui identitas Jimmy setelah mereka menemukan alat pelacak yang ada di dalam kameranya. Lois yang tidak mengetahui hal itu pun akhirnya terkena imbas akibat perbuatan Jimmy. Saat itu juga, Jimmy langsung dibunuh dan Lois dijadikan sebagai tawanan. Di saat sang pemimpin sedang menyekap Lois, tentara bayaran yang ada di luar malah membunuh para warga sipil dan membakar mayat mereka. Saat para tentara bayaran akan meledakkan tempat itu, Superman pun datang untuk menyelamatkan kekasihnya. Sementara itu, di kota Gotham, Batman yang sedang melancarkan aksinya, yaitu menyelamatkan beberapa tawanan yang ditangkap oleh seorang pelaku perdagangan wanita. Seperti biasa, Batman meninggalkan cap kelelawar di tubuh sang pelaku sebagai tanda kalau dia adalah orang yang menangkapnya. Di rumahnya, Bruce Wayne yang dibantu asistennya, yaitu Alfred, saat ini sedang mencari tahu informasi tentang seorang penjual senjata asal Rusia yang bernama Anatoly Nezaev. Anatoly sebagai salah satu tentara bayaran di Afrika dipercaya mengetahui sesuatu tentang keberadaan batu Kryptonite yang sangat diinginkan oleh Batman. Untuk apa? Ya, tentu saja batu Kryptonite itu akan Batman gunakan untuk membuat senjata dan membunuh Superman. Everything's changed. Innocents die. That's how it starts. Turns, good man. Di sisi lain, kita pun diperkenalkan kepada seseorang bernama Lex Luthor, pendiri perusahaan LifeScore.
Saat itu Luthor sedang berusaha meyakinkan Senator Finch untuk mengizinkannya mengimpor Kryptonite. Ia meyakinkan kalau perusahaannya mampu mengembangkan Kryptonite sebagai senjata yang bisa digunakan untuk mencegah para Kryptonian saat invasi di bumi di masa depan. Tak disangka, selain tujuan itu, Luthor juga memiliki rencana pribadi, di mana ia ingin membuat senjata dari Kryptonite untuk membunuh Superman. Namun karena Finch tidak memberikan izin untuk Luthor, jadi ia pun menyiapkan rencana alternatif lainnya bersama bawahan Finch, di mana melalui bawahan Finch, ia akhirnya mendapatkan akses untuk mendapatkan tubuh Jenderal Zod, dan juga mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kapal Kryptonian. Beberapa hari kemudian, Bruce akhirnya berhasil menemukan Anatoly di tempat perjudian ilegal. Dengan kecanggihan alatnya, Bruce berhasil menyalin semua data yang ada di handphone Anatoly. Saat diperiksa, Anatoly ini ternyata bekerja sebagai tentara bayaran untuk Lex Luthor. Hal itu pun membuat Bruce semakin tertarik untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Kebetulan, sebagai pengusaha kaya raya, Bruce mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah acara di perusahaan LexCorp. Di acara itu, Bruce pun bertemu dengan Diana Prince atau Wonder Woman dan Clark Kent atau Superman. Saat acaranya sedang berlangsung, Bruce mengendap-endap untuk menyalin semua data dari perusahaan LifeScore. Clark Kent, Daily Planet. Pretty girl, bad habit. 7 minutes, like the transfer's complete. Namun setelah penyalinan data sudah selesai, alat penyalin data milik Bruce ternyata dicuri oleh Diana. Excuse me. Keesokan harinya, kabar miring tentang Superman semakin tersebar luas lewat media massal. Di samping banyak orang yang terbantu berkat aksi heroiknya, tak sedikit dari mereka justru marah karena keluarga mereka turut menjadi korban akibat aksi Superman. Para masyarakat kemudian mendesak Superman untuk hadir dalam persidangan guna memberikan klarifikasi atas tindakannya tersebut. Saat sidang sedang berlangsung, gedung persidangan itu pun tiba-tiba meledak. Semua orang yang ada di dalam ruangan persidangan itu pun meninggal dunia. Kecewa karena tidak bisa mendeteksi bom di ruangan itu dan tidak bisa menyelamatkan nyawa orang, Superman pun akhirnya pergi dan mengasingkan dirinya sendiri. Pada malam harinya, setelah mendapatkan alat penyalin data dari Diana, Bruce pun langsung mendeskripsikan data tersebut. Saat sedang menunggu, Bruce pun tertidur dan memimpikan dunia pasca apokaliptik. Saat itu, ia terlihat pasukan untuk mengambil batu Kryptonite. Namun ia pun tiba-tiba diserang dan ditangkap oleh sebuah pasukan yang dipimpin oleh Superman. Mimpi itu pun diakhiri dengan memperlihatkan seseorang yang berkata kalau Lois adalah kunci dari semuanya di masa depan dan menyuruh Bruce untuk mengumpulkan semuanya. Tak lama kemudian, Bruce pun akhirnya terbangun dan melihat datanya sudah selesai. Tak disangka, Luthor juga ternyata memiliki data-data tentang para metahuman, mulai dari Flash, Saber, Wonder Woman, sampai Aquaman. Keesokan harinya, Bruce Wayne pun menjalankan misinya untuk mencuri Kryptonite yang akan dibawa ke perusahaan LifeScore. Nah, saat hampir mendapatkan Kryptonite,
Superman tiba-tiba muncul menghadang Batman. Di sana Superman mengingatkan pada Batman untuk tidak mencari masalah, apalagi berurusan dengannya. Meskipun sudah diperingatkan, Batman tidak peduli dengan perkataan Superman dan tetap mencuri kryptonite tersebut. Ia berencana menggunakan kryptonite untuk membangun exoskeleton bertenaga, menciptakan peluncur granat kryptonite, dan juga tombak berujung kryptonite. Kesal karena kelakuan Batman, Luthor pun masuk ke dalam kapal Kryptonian dan membangkitkan Zod dengan campuran DNA miliknya. Welcome, let's begin. General Zod of Kandor. Acknowledging. Setelah semuanya siap, Luthor pun menculik Lois dan ibunya Superman yang bernama Martha, agar Superman mau keluar dari pengasingan. Bersamaan dengan itu, Batman juga ternyata sudah siap untuk menyerang Superman malam ini. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Luthor untuk semakin memanaskan keadaan di antara mereka. Saat itu, Lois pun dibawa ke hadapan Luthor dan dijatuhkan dari atas gedung. Tiba-tiba Superman pun datang dan langsung menangkap tubuh Lois. Setelah menyelamatkan Lois, Superman pun pergi menghadap Luthor untuk balas dendam. Belum sempat balas dendam, Luthor pun berkata kalau nyawa Martha sekarang ada di tangannya. Kalau Superman ingin menyelamatkan ibunya, maka ia harus membunuh Batman terlebih dahulu. If you kill me, Martha dies. If you kill the Bat, Martha lives. Di sana Superman pun mencoba menjelaskan situasinya kepada Batman. Namun karena Batman sudah terlanjur dendam kepadanya, jadi ia pun tak mau mendengarkan penjelasan Superman. Alhasil, pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Di saat Batman akan membunuhnya, Superman meminta Batman untuk menyelamatkan nyawa Martha. Nah, karena nama ibu Superman sama dengan nama ibunya, Batman pun menjadi kebingungan. Sampai akhirnya, Lois pun datang dan menjelaskan semuanya. Mendengar hal itu, Batman pun sadar kalau ia sudah keterlaluan. Hanya demi amarah sesaatnya, ia baru saja akan membunuh seseorang yang sebenarnya hanya ingin menyelamatkan nyawa ibunya. Tak ingin ada korban jiwa lagi, Batman dan Superman pun akhirnya bersatu untuk membalas perbuatan Luthor. Batman akan pergi menyelamatkan Martha, sementara Superman akan menangkap Luthor. Sekali lagi, dengan semua kecanggihan teknologinya, Batman berhasil menemukan lokasi Martha dan menyelamatkan nyawanya. Anatoly dan pasukannya yang berjaga di sana berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Batman. Di waktu yang sama, Superman juga berhasil menemukan Luthor. Tak ingin menyerah begitu saja, Luthor pun meluncurkan hasil penelitiannya berupa sebuah monster yang diciptakan dari gabungan DNA Zod dan juga DNA dirinya. Di mana monster itu pun diberi nama Doomsday. Doomsday yang diciptakan untuk membunuh Superman dengan cepat menyerangnya. Dapat dilihat monster ini sangatlah besar dan kuat, sehingga ia bisa dengan mudah menghancurkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Diana Prince yang awalnya akan pergi meninggalkan kota, memilih untuk membatalkan dan demi mengalahkan Doomsday. Doomsday yang sangat kuat sepertinya sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi pemerintah pun mengusulkan untuk menembakkan bom nuklir selagi Superman membawa Doomsday keluar angkasa. Meski ini artinya Superman juga akan menjadi korban, namun karena tak punya pilihan lain, pimpinan militer pun terpaksa menyetujui hal itu.
Tak disangka, meskipun terkena ledakan nuklir, Doomsday ternyata malah semakin kuat. Sementara Superman yang juga terkena ledakan terlihat memulihkan diri dan segera kembali ke bumi. Melihat apa yang sudah terjadi, Batman pun teringat akan tombak Kryptonite ciptaannya. Ia yakin hanya tombak itulah yang bisa membunuh Doomsday. Beruntung, Wonder Woman datang di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Batman. Selain mereka berdua, Superman juga datang dan siap bergabung bersama mereka. Lois yang sadar akan kekuatan tombak itu segera mengambil tombak Kryptonite yang ada di sebuah danau kecil. Sayangnya, saat ia sudah berhasil mendapatkan tombak, Doomsday malah menghancurkan gedung yang ada di atas danau dan menutupi permukaan danau. Lois yang berusaha keluar mulai kehabisan nafas di dalam air. Namun untung saja, Superman merasakan hal itu dan langsung terbang menyelamatkan Lois. Tombak Kryptonian tentu saja membuat Superman menjadi lemah. Namun apa daya, ia harus segera menusuk Doomsday dengan tombak itu selagi Wonder Woman dan Batman berusaha menahannya. Alhasil, dengan seluruh kekuatannya, Superman pun terbang dan berhasil menusukkan tombak Kryptonite ke jantung Doomsday. Tak ingin mati sia-sia, Doomsday ternyata juga berhasil menusuk ujung tombak yang lain tepat ke jantung Superman. Naas, pertarungan sengit itu ternyata menjadi akhir perjuangan untuk seorang Superman. Batman, Wonder Woman, dan Lois yang melihat hal itu tentu saja merasa bersalah dan sedih atas kepergian Superman. Keesokan harinya, acara peringatan kematian Superman pun akhirnya diadakan di kota Metropolis. Sebelum pemakaman dimulai, Martha memberikan sesuatu yang merupakan peninggalan terakhir milik Clark, yaitu cincin pertunangan untuk Lois. Di sisi lain, Luthor akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat di penjara, Luthor didatangi oleh Batman. Di sana Batman memberitahu Luthor kalau ia akan selalu mengawasinya. Namun Luthor berkata, setelah kematian Superman, dunia akan dilanda kehancuran akibat serangan dari alien yang sangat kuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Luthor, Bruce Wayne pun berkata pada Diana kalau ia ingin membentuk satu tim hero yang berisikan para metahuman demi melindungi dunia dari serangan apapun. Dan penyatuan metahuman akan kita lihat di film Zack Snyder's Justice League. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu videonya ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Ian pamit undur diri and see you next time.